Orang-orang itu selalu mengidentikan kalau namanya ruam selalu campak, sebenarnya bukan, nggak semua ruam juga campak gitu. Terus ini sesuai dengan janji kita bahwa kita akan ngomongin tentang fenomena campak nih yang sedang merebak di Betul. mana-mana. Tapi kita nggak ngomonginnya sendirian. Ini kita ngobrol langsung bersama dengan ahlinya. Betul. Ada Dokter Yoanita dari spesialis anak dari Rumah Sakit Primaya Eva Sari. Dok, selamat pagi, Dokter ya. Selamat pagi. Apa kabar, Dokter? Mas Ron. Baik. Ini kalau melihat dokter pagi ini ceria sekali. Ceria ya. Jadi semangat, seger gitu ya. Dan antusias pastinya Yes. untuk bertanya-tanya nih gitu. Dokter, ini sebelum kita bertanya nih dok, ini kan belakangan ini memang kasus campak sedang naik. Betul. Nah, kalau misalkan dari dokter sendiri di rumah sakit, memang saat ini tren di rumah sakit dengan penyakit anak ini memang sedang meningkat atau sebenarnya nggak di semua daerah dok, rumah sakit yang dimana kasus penyakit anaknya meningkat juga dok? Jadi memang sekarang ini di poli anak, baik di bangsal anak, itu memang banyak banget kasus campak. Yang tadinya itu hampir jarang, sekarang justru kayak dikit-dikit campak, dikit-dikit campak. Bahkan kadang-kadang orang tuanya pun juga ikutan kontribusi dapat campak gitu ya. Jadi emang luar biasa banyaknya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, rumah sakit saya di Jakarta, itu pun juga udah banyak. Yang di daerah teman-teman saya pun juga merasakan hal yang sama. Oke dokter, sepertinya tadi ada Gangguan gangguan komunikasi ya dok. Mungkin bagi Okezoners masih ada yang belum paham nih ya dok ya. Apa sih itu campak dan seperti apa sih campak? Mungkin bisa dijelaskan nih dokter. Campak itu apa sih dan gejalanya? seperti apa gejalanya dokter? Ya, jadi campak itu infeksi virus sistemik. Jadi infeksi virusnya tuh nyerangnya ke seluruh tubuh. Disebabkan oleh virus namanya virus RNA. Dia keluarga dari Paramyxoviridae, itu istilah medisnya ya. Nah, virus ini itu nyerang sistem imun tubuh melalui beberapa sistem badan kita yang di sel daya tahan tubuh lah intinya. Nah, dia bisa nyerangnya ke pernafasan, ke pencernaan, dan seterusnya. Nah, gejala apa sih yang biasanya muncul? Awal-awal biasanya batuk, pilek, kemudian matanya merah atau berair, juga demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, fase ini dilalui sekitar 2-4 hari. Setelahnya akan timbul tuh yang namanya ruam merah-merah. Nah, orang-orang itu selalu mengidentikan kalau namanya ruam selalu campak. Sebenarnya bukan, nggak semua ruam juga campak gitu. Tapi kalau pada campak itu punya khasnya, yaitu namanya koplik spot kalau istilah medisnya. Jadi ada bercak kayak putih kebiruan di mukosa yang pipi di bagian dalam. Terus ruam campaknya itu kayak nemblok-deblok merah gitu, peci-peci gitu, mulainya munculnya dari batas rambut di bagian belakang telinga, lalu nyebar ke wajah, kemudian batang tubuh, sampai ke kaki dan tangan dalam kurun 3-4 hari. Setelahnya akan pelan-pelan mulai memudar tuh, kayak kehitaman lalu hilang. Oke. Nah dok, apabila gejala tadi sudah misalkan tadi dokter bilang sudah mulai mereda atau menghilang, itu sebenarnya fase di mana memang sudah mulai sembuh anaknya dari campak atau sebenarnya itu malah tanda sebenarnya ini harus buru-buru nih ke rumah sakit gitu dok? Ya, jadi kalau ruam merahnya itu sudah mulai kehitaman nih, Mas Romi, itu biasanya udah mulai mengarah ke kesembuhan, fase pemulihan. Jadi harusnya pada saat itu sih sudah mulai tidak menular, begitu. Nah, Tapi dok, sebaliknya nih, baik dokter lanjutkan. sebaliknya nih, kalau kita melihat
bahwa pada saat terjadi perjalanan penyakitnya itu ditambah nih dengan komplikasi. Contohnya, dia kan nyerang ke pernafasan, bisa batuk, pilek, lama-lama bisa sesak nafas, alias radang paru atau pneumonia. Kemudian nyerang ke saluran cerna, bisa diare, diarenya bisa sampai berat, sampai dehidrasi berat, bahkan bisa sampai elektrolitnya hilang semua lalu kejang. Dia juga bisa nyerang ke otak hingga penurunan kesadaran. Nah, kalau pada anak dengan kondisi seperti ini ya harus segera ke rumah sakit, apalagi kalau asupan oralnya itu asupan asupan makan, minum itu nggak mau. Atau pada kondisi tertentu, contohnya pada anak dengan kondisi imunokompromis. Misalnya imunokompromis itu kalau anak dengan kanker atau gizi buruk gitu. Itu harus segera ke dokter. Nah dokter Ria, ini seberapa besar sih risiko penularan penyakit campak ini terhadap anak-anak apalagi jelang mau lebaran, mau kumpul-kumpul keluarga nih dokter? Ya, jadi campak ini nular banget Kak. Sekitar satu orang sakit, dia akan bisa menularkan sekitar 12 sampai 18 orang. Terutama yang nggak diimunisasi. Wow. Nah, penularannya bisa terjadi melalui aerosol. Jadi melalui udara, bisa bertahan di udara hingga kurang lebih 2 jam setelah pasiennya itu atau penderitanya meninggalkan ruangan. Ngeri banget ya. Iya betul. Dok, ini ada pertanyaan nih dok. Buat apa vaksin kalau misalnya udah vaksin pun tetap kena campak? Ya. Jadi yang bisa memastikan bahwa anak ini nggak akan terkena sakit tuh hanya Tuhan 100%. Manusia nggak bisa menjamin 100%, termasuk vaksin. Vaksin itu menjanjikan bila terkena campak, derajat gejalanya mudah-mudahan tidak berat, tidak sampai terdapat komplikasi sampai pneumonia, sampai radang otak, bahkan kematian. Karena memang menurut studinya sudah diteliti oleh beberapa dan banyak pakar di dunia yang menyatakan bahwa dengan memberikan vaksin MR atau MMR itu akan lebih melindungi sekitar 97%. Nah dokter, misalkan ada orang tua nih yang mau mengimunisasi campak untuk anak-anaknya, sebenarnya ada efeknya nggak dari setelah imunisasi ini dan apa sih yang timbul dok biasanya? Ya, jadi imunisasi seperti pada umumnya nggak hanya campak, imunisasi itu bisa berefek lokal, area suntikan bisa bengkak atau bisa merah gitu. Kemudian kalau ke badan itu bisa bereaksi demam karena sel imun bisa saja bekerja merespon itu berupa demam. Sebenarnya nggak perlu khawatir, karena itu hal yang biasa gitu ya dibanding manfaatnya yang luar biasa. HIPI itu justru seperti ya sudah hampir bisa diabaikan ibaratnya seperti itu karena melihat manfaatnya dibandingkan kita harus melihat anak kita, cucu kita misalnya yang terkena sampai komplikasinya berat seperti itu lebih menyakitkan hati sih. Karena ini saya mengalami sendiri. Jadi minggu lalu saya merawat pasien nih, pasien kakak adik yang menderita campak sampai pneumonia berat, sampai pakai oksigen, hampir saya masukkan ke ICU, diare berat, umurnya 3 tahun dan 8 tahun. Ternyata memang tidak imunisasi. Imunisasi yang didapatkan dia hanya BCG dan polio waktu lahir. Setelah itu dia nggak imunisasi. Kenapa begitu? Karena ternyata kemakan hoax. Jadi di sekitar rumahnya ada tetangganya katanya habis vaksin gitu, itu ada benjolan katanya, kemudian meninggal. Padahal kata papanya, ini mamanya yang bilang, tapi ternyata kata papanya nggak gitu sebenarnya dok, istri saya udah dikasih tahu nggak percaya. Jadi sebenarnya ceritanya anaknya udah sakit duluan sebelumnya, kemudian kebetulan divaksin dan terjadi seperti itu, kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang akhirnya bikin orang tuanya nyeselnya di belakang. Betul. Nah setelah melihat anaknya hampir pakai ventilator, akhirnya dia, dok bisa nggak ini nanti dikejar imunisasinya? Oh ya bisa, tapi ya nanti butuh waktu dan seterusnya. Penyesalan selalu di belakang sih emang ya. Betul dokter. Berarti dok ini misalkan usia untuk imunisasi campak itu tadi 8 atau 9 bulan ya dok ya?
Jadi pertama kali MR, measles, rubella, campak rubella itu di umur 9 bulan. Kemudian diulang di umur 18 bulan kalau program pemerintah bisa mengikuti MR, tapi kalau jadwal imunisasi DAI bisa MMR. Ada tambahan M satunya lagi adalah gondongan. Jadi gondongan, campak dan rubella. Kemudian di umur 5 tahun bisa diulang dengan MR atau MMR lagi. Lalu di usia SD itu ada namanya program bias di sekolah, usia sekolah. Itu akan diberikan lagi. Seperti itu. Nah, misalkan berarti belum kasusnya kayak yang tadi ya, belum imunisasi campak, terus usianya sudah melebihi yang seharusnya. Ini berarti masih bisa dilakukan imunisasi ya, Dok? Apalagi jelang mau lebaran gini nih, untuk mengurangi rasa khawatir gitu ya. Ya, bisa banget, betul. Jadi bisa banget, harus dikejar. Kalau belum harus segera dikejar. Tapi kalau sudah merupakan daerahnya ya Mbak, jadi kalau daerahnya itu merupakan daerah endemi udah yang kena KLB, jadi Kemenkes ini baru mengeluarkan namanya ORI. Jadi tidak peduli status imunisasinya sudah atau tidak diimunisasi, maka harus diberikan. Gitu. Tanpa memandang status, karena untuk menghentikan wabah di daerah tersebut. Dok, ini untuk mungkin ada beberapa orang yang mungkin orang tua yang agak sungkan nih, Dok, ngomong ke keluarganya, saudaranya, terutama buat yang ngelihat bahwa ada orang kondisi badannya lagi nggak fit, tapi mau ketemu dengan anak. Nah, Dok, gimana sih, Dok, cara terbaik untuk menjelaskan kepada keluarga, rekan, supaya mungkin biar tidak menularkan orang-orang yang mungkin secara umur belum waktunya nih untuk imunisasi campak, tapi kan dengan umur dia yang masih belum bisa imunisasi, dia otomatis juga akan menjadi kelompok rentan untuk terkena campak, Dok. Ini ada tips nggak, Dok, untuk ngomong kepada keluarga atau rekan atau saudara supaya tolong jaga jarak nih, anak gue masih kecil, jangan sampai karena lu gemes, lu malah jadinya menyakiti anak gue gitu. Contoh seperti itu, Dok. Ya, ini benar-benar dilema sih emang, dan banyak akhir-akhir ini memang orang tua banyak yang menanyakan ke saya, enaknya gimana ya, Dok? Ini saya sebenarnya mau pulang kampung nih, Dok, ke Palembang. Di situ banyak banget orang, bahkan keluarga besarnya akan bertemu di rumah neneknya. Gimana caranya ya, Dok? Ini aja udah batuk pilek, Dok. Belum ketemu katanya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa ngomongnya itu dengan mengkambing hitamkan dokternya aja, bilang aja, misalnya begini. Ini anakku, misalnya anaknya namanya Darren misalnya. Darren, ini lagi sensitif, Nenek. Kata dokter anaknya yang di Jakarta, ini nggak boleh dicium-cium. Kita sama bapaknya juga nggak boleh nyium nih katanya, soalnya lagi sensitif. Nah, gitu kan bisa tuh. Tapi kita juga jangan menunjukkan mencium dia di depan orang. Jadi orang ya sedikit banyak akan mudah-mudahan segen ya, segen megang gitu, segen nyium gitu. Atau kalau usianya di bawah 9 bulan karena masih bayi, bisa digendong pakai gendongan yang depan itu ya, kayak yang itu ya kain tuh. Nah, kalau udah didekap begitu kan susah tuh narik-nariknya. Gitu. Itu juga bisa buat siasat. Nah, Dok, ini ada pertanyaan. Apakah yang pernah terkena campak masih perlu mendapatkan vaksinasi? Perlu, karena jadi gini. Campak ini itu bisa membuat si sistem imunnya itu apa ya istilahnya itu kayak dia akan bisa membuat sel memorinya itu kayak lupa terhadap perlindungan terhadap campak. Jadi demikian bahayanya sehingga tetap perlu dilakukan imunisasi setelah anak itu terkena campak. Karena untuk melindungi dia di kemudian hari supaya nggak kena lagi gitu. Dok, ini semisal dia atau anaknya ini belum masuk usia untuk imunisasi campak, Dok. Nutrisi-nutrisi apa sih, Dok, yang harus dikonsumsi sama anak ini? Atau mungkin orang tua harus lebih aware untuk memberikan konsumsi apa? Misalkan harus diiringi juga mungkin dengan sufor, misal contoh kalau misalkan ASI-nya dirasa kurang cukup. Atau semisal yang sudah mulai MPASI harus memberikan buah tertentu atau sayur tertentu, Dok, supaya anaknya sedikit banyak seenggaknya ada pagar penjaga sebelum nantinya masuk penyakit campak ini, Dok.
Ya, jadi sebenarnya kalau nutrisi tentunya nutrisi yang seimbang. Jadi walaupun ada wabah seperti ini, ya yang seimbang juga tidak boleh berlebihan. Kalori cukup, protein cukup, karbohidrat cukup, lemak cukup. Jadi nggak perlu ada yang ditambah khusus sebetulnya. Namun perlu diingat bahwa campak itu virus ini itu suka menggerogoti si cadangan vitamin A sehingga yang kemarin ada bulan Februari dan Agustus bulannya vitamin A. Jangan lupa jika belum mendapat vitamin A, segeralah mencari vitamin A dosis tinggi tersebut. 100.000 unit untuk usia 6 bulan sampai 12 bulan. Di atas itu 12 sampai 59 bulan itu menggunakan 200.000 unit yang kapsulnya merah. Karena vitamin A itu diyakini bisa melindungi pernafasannya dan pencernaannya agar tidak terjadi komplikasi pada campak. Kemudian sebisa mungkin itu isolasi mandiri ya. Kalau misalnya sudah terkena misalnya campak, maka mencegah penularannya minimal 4 sampai 5 hari setelah ruam pertama kali muncul, itu diam dulu, jangan berkontak dengan yang lain-lain. Lalu jangan lupa juga cairan harus dipenuhi, ASI, air Iya. putih atau oralin bahkan itu wajib ditingkatkan jika pada kondisi anak lagi demam misal, supaya tidak terjadi dehidrasi atau komplikasi lainnya. Seperti itu kira-kira. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Dia bilang katanya pengen imunisasi anaknya. Tapi sekarang kabarnya rumah sakit lagi rame. Takutnya ntar mau imunisasi malah ketularan penyakit dok di rumah sakit. Gimana dok? Ya, jadi sebetulnya bisa disiasati dengan kalau kontrol atau ke rumah sakit itu lihat jamnya saja. Jadi misalnya booking jam tertentu gitu, ya datangnya pada saat jam itu aja gitu, jangan sebelum-sebelum itu. Atau kalau tidak mau seperti itu pada saat kayak COVID dulu, bisa misalnya orang tuanya aja yang turun duluan menggunakan masker, anaknya tunggu dulu di mobil, nanti jam giliran dipanggil baru turun, kemudian dibawa anaknya dan imunisasi gitu. Nah, dok, ada pertanyaan di media sosial, gimana cara bedain campak sama penyakit lain yang juga ada ruam pada anak, katanya dokter. Ya, jadi kalau ruam pada campak itu ruamnya tuh merah-merah melebar dan urutannya dia timbulnya di belakang telinga, wajah, kemudian ke badan. Berbeda dengan dia sering disamaratikan sama roseola. Roseola tuh virus juga penyebabnya tapi lebih ringan. Merah-merahnya itu tidak selebar-lebar dan tidak serata dan perjalanannya nggak sama dengan campak. Itu biasanya kebalikannya. Sering di badan dulu, baru ke yang lain-lain gitu. Lalu kalau campak, anaknya itu biasanya disertai bukan hanya ruamnya ya, itu lemas, kemudian matanya merah, demamnya tinggi, udah kita kalau nyebutnya istilah medisnya toksik, anaknya toksik, udah loyo gitu, lemas. Tapi kalau roseola masih bisa main-main, happy-happy aja gitu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan di atasnya sudah sempat terjawab dok. Tapi ini ada pertanyaan yang pentingnya di belakangnya dok. Ini dia cerita anaknya perempuan belum divaksin karena dulu lagi pandemi. Sekarang anaknya udah umur 7 tahun. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah bisa vaksin di usia sekarang? Dan apakah ada dampaknya kalau telat vaksin? Misalnya akan lebih parah atau kalau udah vaksin ya akan aman aja? Jadi pertama umur 7 tahun pasti bisa dikejar. Dikejarnya dengan imunisasi MMR saja. Jadi gondongan, campak, dan rubella sekalian. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar karena itu juga bisa melindungi. Tetap bisa punya efek protektif walaupun andai-andai nanti terkena itu derajat beratnya tidak seberat yang tidak vaksin sama sekali. Jadi ada data juga di London nih Mas Romi. Itu 9 dari 10 orang tuh terkena pada yang nggak vaksin loh, gitu. Jadi sebanyak itu London tuh juga padahal negara maju, karena mereka sudah merasa bahwa tidak ada campak, mungkin seperti itu ya asumsi saya. Oh iya, bisa Jadi jadi. mungkin udah baliknya nggak vaksin jadinya, karena hampir musnah nih, ibarat seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang yang kena menularkan, akhirnya jadi wabah di sana. Padahal harusnya kan negara maju ya, gitu.
Nah, dokter ada pertanyaan lagi. Ada tips nggak sih dok kalau anak kita terpaksa harus satu ruangan sama anak yang kena campak? Ya, tipsnya adalah APD aja, jadi alat pelindungan diri. Sebisa mungkin kalau anaknya udah bisa di atas 2 tahun bisa menggunakan masker, ya menggunakan masker. Kemudian tidak berkontak, jadi ya nggak bersentuhan kalau bisa. Kemudian nggak makan bareng, nggak minum bareng gitu. Atau andai-andai amit-amit dirawat di ruangan yang terpaksa harus sama, gordennya bisa disekat gitu, disekat. Oke dokter. Biasanya nggak mungkin disatuin sih, Iya. yang campak dan non campak. Baik dokter. Terima kasih dokter Ria, ini sudah banyak pertanyaan yang sudah terjawab juga dari Okezoners. Ini juga kalau kita melihat waktu sepertinya juga kita harus sudah di ujung waktu nih Okezoners dan juga dokter Ria. Terima kasih dokter Ria sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat Betul. pentingnya imunisasi campak terutama ini menjelang Lebaran, mudik ya. betul. Terima kasih dokter Ria. Terima kasih dokter atas Ria. waktunya. Selamat kembali bertugas Terima kasih. kembali. Selamat pagi dokter. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.